A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita sedang bahas ini ya, kebaikan apa lagi yang bisa kita lakukan. Apa yang sudah pernah kita lakukan itu hanya jadi dua, jadi amal soleh atau jadi dosa. Betul gak? Kalau jadi amal soleh, kita masih harus berdoa semoga itu diterima Allah. Kalau jadi dosa, kita harus minta ampun sama Allah. Bisa dipahami tak maksud saya intronya kayak gini? Ini masa lalu itu kan cabang dua, amal soleh. Ini harus kita doakan dengan 2127 supaya diterima, diridhoi. Bisa hangus gak amal soleh ini? Bisa. Ketika ada ujub, ada riya, ada sum'ah, habis nih, hangus. Ujub, riya, habis, hangus. Tapi kalau yang ini jadi dosa. Inilah yang kita pakai di tias itu. Kita ambil tiasnya ya, 2570. Taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Diganti. Apa yang diganti Ayahman? Jelek-jeleknya diganti dengan yang baik-baik. Dulu mungkin lisan kita kasar, hari ini Allah ganti dengan yang baik-baik. Jadi hari kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, itu udah terlanjur jadi masa lalu gitu. Makanya kan ada doa tuh, Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna. Ya Allah, tolong ampunilah dosa-dosa kami di masa akan datang dan dosa-dosa kami di masa lalu. Karena cuma dua-duanya sama-sama punya kesamaan gitu. Masih ingat gak persamaannya amal soleh dengan dosa? Sama-sama dibalas. Amal soleh ada balasannya? Dosa ada balasannya? Dan yang kedua, sama-sama bisa dihapus. Amal soleh bisa dihapus? Pakai apa ngapusnya? Riya, ujub, sum'ah. Amal dosa bisa dihapus? Bisa dosa dihapus? Pakai apa? Pakai taubat, pakai iman, pakai amal soleh. Antum ngapain duduk di sini? Tiap
sehari duduk ngisi SMK ikut SMK. Nyari apa? Nyari bekal mati, nyari ampunan, ajang pembuktian sama Allah, gitu dong. Takbiratul ihram, sholat sunat tahajud, sholat sunat fajar kita kerjakan itu, mandi sebelum subuh, istighfar kita menjelang sahur. Itulah ajang pembuktian kita sungguh-sungguh taubat sama Allah. Kan nggak perlu juga kan lagi sujud posting kan, hai guys aku lagi sujud ya gitu. Perlu nggak usah lah kayaknya ya. Saudara gimana report gitu sama MKP gitu, aku lagi sujud ya guys, kan nggak perlu kan. Maka saya bilang kemarin udah berkali-kali saya sampaikan tentang TIAS ini. Taubat itu adalah sadar diri, sadar dosa. Iman itu adalah prasangka baik atau husnuzon. Ya. Lalu amal soleh adalah ajang pembuktian. Tidak disebut beriman kalau tidak ada amal solehnya. Bisa ngomong aja tidak cukup. Retorika tidak. Kata-kata tidak. Dia satu paket, TIAS, taubat, iman, amal soleh. Do something. Sampai Rasulullah SAW di dalam Al-Quran ditegur Allah, diingatkan Allah, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. 3 SOP. Apa itu syahidan? Apa makna syahidan? Jadi saksi. Artinya turun ke lapangan, kuasai permasalahan, ujung ke ujungnya gimana, jangan cuma dengar dari sebelah pihak. Duduk sama-sama. Dinamika di pondok, di munzalan, di mana-mana, ya ada pasti ini beda pendapat. Tapi kalau tujuannya lillah, tujuannya Allah dan Rasulnya, tutup apa-apa. Tujuannya Allah dan Rasulnya, ya itu tidak akan jadi perbedaan. Nanti kita akan akan ngerti gitu. Oh iya ini tujuannya begini. Sama-sama kesini. Saya ulang ya. Masa lalu apa? Itu tinggal jadi 2. Satu jadi apa? Amal soleh. Yang satu lagi jadi dosa. Kalau dia sudah jadi amal soleh, kita harus doa sama Allah supaya diterima dan diridhoi Allah. Sekelas Nabi Ibrahim. Apa? Sekelas Nabi Ibrahim itu masih berdoa Rabbana taqabbal minna. Bikin apa Nabi Ibrahim? Bikin Baitul Mal? Bikin rumah pimpinan? Bikin sedekah akbar? Atau bikin ruang kehidupan? Nabi Ibrahim bikin Ka'bah. Wa idh yarfa'ul Ibrahim al-qawa'id. Berdua sama anaknya namanya Ismail, meninggikan lagi Baitullah. Itu kerja besar gak? Karya luar biasa gak? Berani gak kita bilang kita punya karya sama dengan Nabi Ibrahim? Ada yang berani ngomong gitu? Kalau ada saya mau ketemu orangnya gitu. Mau ngapus pangkung palanya. Wa idh yarfa'ul Ibrahim al-qawa'id. Coba lihat Ali Imran Al-Baqarah. Betapa rendah hatinya Nabi Ibrahim ini. Maksud saya kawan-kawan yang sudah pernah berbuat baik, pernah bikin karya, tuh jangan dulu langsung melambung gitu. B aja, tenang-tenang bos. Nabi Ibrahim ini lebih hebat karyanya. Orang puji-puji kita itu hak dia, tapi kita harus bisa nahan hati kan. Amal itu ada 3 kan, amal badan, amal harta,
amal hati. Nah, materi hari ini bicara amal hati. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Ismailu Ibrahimu wa Ismailu. Kalau dia marfu' berarti dia fa'il, dia eksekutornya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa. Ya, apalah doanya Bang Kakak? Al-Baqarah 127. Ini harus hafal ya antum-antum yang pengurus pusat ya. Kan biasa saya tuh posting di grup tuh kan, Rabbana taqabbal minna. Misalnya kita ada amal soleh yang orang mungkin perlu pujian, kita justru harus masuk lebih dalam. Yang lain tuh memuji-muji dan kita mungkin ngerasa perlu dapat pujian atau apresiasi. Kalau Nabi Ibrahim mengajarkan kita bukan minta dipuji, tapi harus berdoa. Kita takut jangan sampai amal soleh ini berlalu kosong tanpa apa-apa di hadapan Allah. Tertunduklah kita, nangislah kita, lalu bilang Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau para guru, para ustadz itu ditambahnya di ayat selanjutnya, cuma dikombine. Orang yang tidak ngerti dikira itu satu ayat yang sama. Enggak, itu dua ayat yang digabungkan. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi digabungkan. Jadi supaya amal soleh diterima dan dosa masa lalu diampunkan. Nah itulah tadi yang saya bilang ini. Dapat dua dimensi. Paham gak kira-kira? Udah sering baca kan? Coba tepuk sebelahnya, baru turun ayatnya gitu. Baru turun dah ayatnya. Kita yang wakil pengasuh baru turun. Kenapa tiba-tiba Ayaman kok langsung ngomong masa lalu terus track ini? Dari mana nih? Pasti ada asbabun nuzulnya. Itu saya bilang kita duduk di SMK nih. Kalau udah ngerasa bintang, Allah tak kasih ilmu. Tapi kalau ngerasa bodoh, pengen terus belajar, Allah bukakan ilmu. Jawab jujur, banyak dah ayat-ayat itu. Ini bisa panjang tak ceritanya nih? Ayo sekarang saya berhentilah di sini. Kita lanjutkan. Panjang tak ceritanya nih? Turunkan jadi ayat Paskas. Turunkan jadi ayat-ayat Baitul Mal. Turunkan dia jadi ayat-ayat ustaz-ustaz di pesantren. Turunkan untuk orang-orang yang baru hijrah, katanya baru taubat. Jadi tak nih? Panjang tak? Malah banyak yang baru, kami baru tahu rupanya itu dua ayat yang berbeda ya. Iya betul. Siapa yang bilang satu ayat? Jadi terhadap masa lalu apa sikap kita? Tadi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Satu lagi 128-nya wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sip. Nah ya. Cukup. Udah kan? Ngapa kayak orang temenung gitu? Makanya dia disebut sebagai bapaknya para nabi itu gitu. Jadi penuh dengan filsafat, penuh dengan falsafah kehidupan. Bapaknya nabi itu yang bernama Ibrahim, yang julukannya adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Tahu betul bagaimana cara mentreatment kekasihnya. Tahu betul sudut pandang atau POV, point of view. Point of view-nya Allah tuh kayak gimana gitu. Nabiullah Ibrahim. Ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Nusantara, guru-guru kita menggabungkan dua doa itu. Al-Baqarah 127 dan Al-Baqarah 128. Inspired by Nabiullah Ibrahim. Tepuk lagi sebelahnya. Apalah yang kita baca selama ini ya? Penting tak belajar SMK nih?
Yo, jawab jujur. Makin hari makin tambah pintar ke makin hari makin tambah bodoh rasanya? Hah? Hah? Walah, ayo. Banyak rupa yang aku belum tahu. Maka kalau nengok orang sombong tuh lucu dah. Bang kakak? Lucu gak kira-kira kalau nengok orang sombong, orang pamer-pamer ilmu gitu, kayak udah paling. Emang kok di pondok ini, kalau di luar sih saya tidak tahu lah ya. Kalau di pondok ini memang saya pakum, kenapa lah ya? Walah, iya. Astagfirullahaladzim. Maka gitu tuh. Saya tuh tiap hari tuh. Makanya di rumah tuh murotal saya tidak mau putus kan. Saya paksa diri. Allahumma paksain. Umur udah 39. Ada ayat-ayat yang masih lepas kadang-kadang. Surat apa tadi ya? Buka lagi. Oh ini ayatnya. Lama aku cari ayat ini. Gitu. Kadang-kadang tuh lewat. Entah lagi di kamar anak, lagi di ini. Abang kakak yang ini coba paksa gitu, beli Quran murotal, tapi ambil yang minta request gitu, yang bagian ayat plus ada terjemahannya saja. Bisa kok request. Jadi tolong saya pesan 30 juz, tapi hanya mau ceramah yang ada tilawah plus artinya saja. Nah gitu ya. Bisa request kok, bilang sama Al-Akram. Kalau enggak biar saya datang ke Al-Akram. Nanti tunggu kita nih, Dir nanti bikinkan Dir special custom. Bilang sama Al-Akram, Ustadz request speaker Quran khusus, requestnya Munzalan hanya Quran plus terjemahan. Jadi dibaca satu ayat, baca terjemahan, baca satu ayat, baca terjemahan. Itu aja isinya tuh. Beli nanti ya. Oke, langsung pesannya 100 pesannya. Dicicil seumur hidup. Di Munzalan ada ayaman, ada, tunggu sebentar ya, kita lagi siapkan khusus ayaman. Sama nanti Spotify saya masukkan situ, bikin MOU nanti. Ya dia ya, jadi speaker Quran ayaman. Mau Ustaz? Iya, tunggu, sabar. Sabun juga lagi disiapkan ya, tunggu sebentar. Plus nanti ada suara-suara saya terjemah Spotify saya nanti ada di situ insyaallah. Oke. Di mana pesannya Munzalan Store? Tunggu. Insyaallah tidak lama, 1-2 hari ini udah ada info ya. Jadi nanti di situ yang berbeda dari speaker ini adalah ada suara ayaman di situ. Nanti ada Spotify kita banyak kan stok kan. Nanti yang bestseller itu nanti yang banyak diputar orang itu masukkan di situ. Mau pesan ayaman? Iya, tunggu, sabar. Diumumkan ya Ustaz? Iya. Bikin keranjang kuning ayaman, nanti keranjang biru, hijau, itu bikin keranjang. Hari ini Dir ya. Oke, lanjut ya. Rabbana taqabbal minna. Ayo. Innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Ya, Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Bukan takobal ya, takobbal ada ba tasydid. Rabbana taqabbal minna. Antum ingat gak Habil dengan Qabil itu ngasih kurban? Ingat? Satu jelek satu buruk kan? Oh salah. Satu bagus, satu jelek. Ingat gak? Atau masih lupa? Jadi Nabiullah Adam punya anak 2. Habil dan Qabil itu memberikan persembahan kepada Allah. Satu jelek, satu bagus.
Yang diterima yang mana? Yang bagus. Lalu orang kafir juga gitu. Zaman-zaman Nabi Muhammad masih awal-awal berdakwah, orang-orang kafir Quraisy juga gitu, ngasih persembahan. Katanya ini untuk Tuhanmu Muhammad, ini untuk Tuhan kami, kata dia. Jadi dikasih sesembahan tuh, dikira Allah tuh perlu makan gitu. Dia berpikir Tuhan Allah ini sama kayak sesembahan dia yang harus dikasih roti, kasih jeruk. Kok pakai nyerepet-nyerepet nih. Kawan-kawan saya dulu kerjanya ngambil buah-buah itu tuh di kuburan. Parah. Tahu enggak tuh? Yang makan tuh kucing kepala hitam. Kawan-kawan saya tuh kerja dulu, tak ada takut-takutnya, aneh juga bro. Bila lagi kita makan buah, tak tahu, tapi saya sih tidak pernah ikut, tidak tahu, tidak mau juga gitu, tak selera gitu. Tapi budak-budak tuh bilang nyaman gitu dia. Nyaman. Belum sampai ilmu saya. Ayo, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Antas sami'ul alim. Ada kata-kata as-sami al-alim. Apa? Boleh setuju, boleh tidak. Saya nawarkan saja. Tadabbur dari as-sami. Kalau bagi saya gini, kenapa saya harus terus menjaga husnuzon saya sama Allah? Karena walaupun mungkin doa saya belum dikabulkan, tapi saya sangat yakin Allah sedang mendengar doa saya. Misal gini, saya berdoanya 2012, baru dikabulkannya itu 2023 gitu. Tidak apa-apa kan? Kan yang penting dikabulkan. Kan Allah merubah tempat, waktu, dan bentuk. Saya berdoa minta dibukakan pintu-pintu rezeki baru itu udah lama, bukan sekarang-sekarang ini. Dari 2012, ya Allah tolong bukakan pintu-pintu rezeki baru. Dulu doanya gini, ya Allah aku udah letih dah kerja. Ada gak kaya-kaya? Bisa gak ya Allah aku dapat duit tanpa harus ninggalkan sholat? Dulu tuh gitu doanya. Saya ingat tuh di warung kopi Tok Aji tuh ada pohon pisang di depan tuh. Di bawah pohon pisang tuh lah saya berdoa tuh. Saya nengok warung kopi saya tuh, dagangan saya tuh, tak ada laku-laku. Tapi azan berkumandang, saya tutup, saya tinggalkan warung kopi itu. Ke hati dia lah. Saat itu saya berdoa, ya Allah, saya bilang, gimana caranya ya dapat duit banyak, tapi tidak usah meninggalkan sholat gitu. Dulu aku pernah punya duit banyak, tapi waktu sholat masih rapat. Saya pernah bikin video waktu itu kan, waktu di Medan saya kasih tahu sama anak yatim yang di hari 1. Dia bilang, Ayaman kalau lagi lapar dulu, lagi sedih, doanya nengok langit, saya bilang. Jadi kalau kita, abang kakak coba berasa, keluar gitu, nengok langit ke atas. Itu terasa betul kita tuh kecil, ada apa-apanya tuh. We are nothing tuh terasa sekali. Terus kesedihan apapun yang sedang kita rasakan, rasanya langsung, saya lah ya, atau kalau antum ya, saya ngerasa langsung hilang gitu ya. Karena memang udah coba berkali-kali gitu berharap sama manusia, kuciwa. Apa? Kita ngitung-ngitung nih, kayaknya dia ngasih kita nih, kayaknya si Fulan nih nanti akan ada link, akan ada channel. Ngarap-ngarap nih, tak dapat. Betul lah? Gila, kita udah lupa dah. Kita udah lupa. Tahu-tahu kawan bilang, Assalamualaikum Bang gitu. Ini ada transferan. Transferan apa? Untuk abang begini. Aku dah tak ingat. Pernah ngalami gitu gak? Saat sudah tidak berharap, justru datang. Saat gebu-gebu pengen, tak dapat. Kuciwa apa Ustaz? Betul-betul polos kakak nih. Baru lahir kayaknya ya. Apa kuciwa tuh? Kuciwa tuh bahasa Jepang. Kuciwa tuh aku kecewa. As-Sami'
artinya Allah maha mendengar. As-Sami, mungkin Allah belum kabulkan saat itu gitu. Mungkin Allah juga belum kasih saat itu. Bisa jadi karena belum pantas, bisa jadi karena di circle kita orang-orang yang belum tepat. Bisa jadi kalau kita dikasih waktu itu mungkin kitanya goyang. Tapi Allah sudah dengar. Allah sudah dengar. Abang kakak ada enggak? Ini sekarang udah 2023 ya. Masih ingat enggak mungkin abang kakak pernah berdoa tahun 2000 gitu, 20 tahun yang lalu, atau tahun 2002, 2003, 2004. Yang sekarang itu bukan hanya dikabulkan tapi sudah lewat gitu. Melebihi dari apa yang abang kakak pernah minta. Ada enggak? Ada enggak? Saya kertas doa salat duha saya tuh 2012 tuh masih tertempel di kamar bawah. Sebagian sudah kabur-kabur. Ini cerita ya. Salah satu tokoh inspiratif yang saya tempel di situ itu adalah Mas Ipo Santosa. Pengen punya sekolah, saya bilang. Namanya dulu tuh saya tahunya TK Khalifah kan punya beliau. Sekarang Allah takdirkan saya bisa ada dalam bagian dari British Propolis yang beliau rintis. Dan inspirasi Mustahil Miskin itu ya gara-gara nengok seminar beliau. Kan beliau bilang, beliau bikin 7 keajaiban rezeki. Nah, karena di hotel seminarnya saya tak ada duit, jadi ikut yang gratis. Di mana yang gratis? Masjid. Sering saya ceritakan. Depan Mas Ibu pun saya ceritakan. Saya bilang tengoklah Allah tuh. Itu dulu doa saya di sholat duha. Ada kertas saya tuh, kertas doa tuh. Lembaga pendidikan, pengen bikin film, pengen apa. Itu 2012 tuh. Dah lewat semua udah sekarang. Malah doanya itu cuma saya tulis Kalimantan Barat 2012 tuh. Berdakwah di Kalimantan Barat, Indonesia. Hari ini dengan izin Allah dakwah itu udah sampai Hungaria, Budapest, sampai ke Australia, Selandia Baru. Insya Allah tahun depan kita akan masuk ke Australia. Jepang kita akan masuk yang ketiga kalinya. Akan melanjutkan misi selanjutnya, yaitu kita akan bawa Quran terjemah bahasa Jepang dan komik berbahasa Jepang. Komik yang isinya tentang sirah nabawiyah. Komik yang isinya tentang akhlaknya Rasulullah. Kita akan bawa sesuatu ke Jepang. Jadi kita datangan kosong. Dulu kan cita-citanya nonton Doraemon gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah bilang jangan cuma nonton, masuklah sana kata Allah, dakwah. Gimana caranya? Tidak terpikir sama saya. Orang waktu ngeritis infak beras aja orang ngomong gini, ini gerakan kau nih, program yang kau buat nih, kalau bisa besar di Pontianak ya bagus dah. Alhamdulillah telinga saya peka waktu itu. Apa? Telinganya peka. As-Sami', As-Sami', Allah maha mendengar. Mungkin belum dikabulkan, tapi Allah sedang mendengar doa kita. Itulah pentingnya melafazkan doa itu. Berapa kali ya Yaman? Berapa lama? Ping sewu, sebanyak-banyaknya, sampai kau sendiri mungkin lupa dengan doa yang pernah kau panjatkan. Tapi al-kalamu nisfud doa, ucapanmu, statementmu itu setengah dari doa. Maka saya suka ngasih tahu kawan-kawan, jangan bilang sulit, bilang saya sedang berusaha. Nah, bilang sakit, saya tidak mau bilang saya lagi sakit nih, tidak mau. Paling kata-kata yang bagi saya udah agak rendah sakit itu kurang fit. Nah itu ya. Orang nyebut saya sakit, saya tidak mau. Nah, saya bilang kurang fit. Atau biasa kalau saya tanya orang lagi sakit ke? Tidak, saya bilang pura-pura ya, saya bilang. Itu jawaban template yang selalu saya inginkan. Sehat, sehat. Tidak ada apa-apa. Perlu istirahat, tidak perlu tidur. Paling gitu saya jawab. Oke ya, As-Sami. Apa As-Sami? As-Sami, As-Sami, maha mendengar.
Waktu itu saya bilang sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan banyak anak yatim di negeri ini yang bisa makan beras yang enak, beras yang layak. Sedih rasanya nih mereka tidak bisa makan, ya Allah. Pergi undangan tuh saya tuh masih, tapi itu jangan tiru juga ya. Kalau aku pergi undangan, pergi bawa beliau kan, makanlah, jangan ikut gaya saya gitu. Saya kadang-kadang pergi undangan tuh suka plus minus gitu. Karena nengok orang makan tak habis ya. Resepsi itu ada berapa kalau di Pontianak nih? Misalnya 1 minggu gitu. Ada enggak 10 yang kawin? Lebih lah 10. Ya kan? Kalau satu resepsi buang makanan misalnya 10 kilo dikali 100 resepsi, dah berapa ton dibuang tuh? Di sisi lain, ada enggak pondok, pesantren atau santri atau apa gitu yang kekurangan makan? Masih ada enggak? Mana Ridwan? Masih ada enggak yang kekurangan? Kalau di Pontianak ya, Kuburaya 14 kabupaten kota, 3J berapa kabupaten? 78, 3J. Belum lagi desa. Ada berapa kampung di Indonesia ini? Berapa yang resepsi terbuang-buang tuh nasi? Pernah nengok enggak orang kalau resepsi ngambilnya banyak-banyak, habis itu nasinya tak habis? Betul enggak? Kata dia ketemu kawan, dah ngobrol, lupa cerita makan. Tinggal. Yang pernah datang resepsi pernikahan siapa? Ada orang buang-buang makan. Tiap minggu loh itu. PCC, mana kalau Pontianak, Bunda? Ayo, yang rajin-rajin ikut resepsi Pontianak nih. PCC, Rumah Adat Melayu, Kubur Resort, Aula Mujahidin, Kubur Resort Daya. Itu auditorium Untan, Politeknik. Oke. Kok mendadak lupa semua pada langganan bagi kita nih. Muhammadiyah. Apa? Asrama haji, mana lagi? Aula Zamrud, betul. Langsung banyak ya. Itu penuh semua kan, full book kan? Nanti tuh ada yang ngomong tuh gini, ih kau ini makan habis-habis, nggak bersisa satu pun. Selak benar, dibilang selak. Takut dikatakan lapar sama temannya, takut dibilang rakus sama kawan, tapi melakukan perbuatan setan santai gitu. Kan mubazir tuh, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu kan kategorinya makan tuh. Kalau musrifin, berlebih-lebihan, latus rif itu beda lagi konteksnya kan, udah belajar kita kemarin. Kalau mubazir itu sesuatu yang kayak tadi. Kadang daging sama ayamnya belum tersentuh, itu dibungkus-bungkus pakai plastik, beember-ember langsung dibuang di tong sampah. Bekais-kais orang di tong sampah. Cuman mengingatkan resepsi kayak gitu ya. Makanya Munzalan bikin seperahan bahagia, balik selesai acara, siapkan kantong plastik warna putih. Ayo Columbus kumpul semuanya. Apa Columbus? Kelompok ibu-ibu tukang bungkus, bawa balik. Nah gitu.
Ada lagi apa yang memang hobinya tuh ya begitu. Makanya kita ya jalan lurus, jalan terus. Kita bikinlah seperahat bahagia. Tujuannya ngasih edukasi. Kita munzalan nyiapkan beras. Nah, sisanya pun kita pikirkan. Misalnya kita simpan di pondok tani. Kalau saya diajarkan Wawa tuh bekas-bekas itu tuh disimpan di dekat pohon biar jadi pupuk. Nasi-nasi itu kan ada pohon-pohon. Nah, jadikan pupuk di situ karena nanti dimakan sama binatang-binatang yang di bawah. Buang lauk sepanci. Abang-abang yang pernah datang ke pondok-pondok pesantren, yang tahu santri itu makannya kangkung sama garam, sedih nggak nengok lauk-lauk tuh bongbong itu tuh. Itulah yang kadang-kadang saya tuh tak sampai hati. Pokoknya saya bilang saya datang resepsi ini, saya pribadi ya, untuk jangan tiru. Saya biasa datang ke satu tempat tuh saya cuma salaman ya, doakan pengantin, selesai saya langsung pamit. Kalau mata saya tertengok orang buang sampah, tertengok mata saya orang makan tak habis, tuh kadang suka geram gitu. Saya orang kaya pun mau dikatanya pengusaha saudagar, depan mata saya dia makan tak habis, saya tegur langsung, bang habiskan nasinya bang. Terserah dia siapa, tak ada urusan. Ayo, innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Ini kemarin juga sama, saya pernah lihat juga beberapa santri itu makannya pakai air hangat, nasi air hangat sama bumbu mie instan. Itu saya lihat sendiri. Saya ingatkan ke anak-anak saya juga. Bumbu mie instan tuh kan ada rasanya kan kalau pakai air hangat. Nah itu dah nasinya itu ya. Ada yang nyebut merek ya, pakai Royco, pakai Masako, ada juga. Makanya kayak tidak sinkron gitu. Yang satu di sisi lain nih kekurangan sampai puasa Daud. Ada pondok yang saya temui itu puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Ngapa kiai? Ya untuk menghemat beras. Tak ada yang nak dimakan. Tapi di sisi lain orang setiap minggu resepsi dibuang-buang. Macam mana caranya ya? Apa ngomong sama pengusaha cateringnya ya? Kita kasih database gitu. Tapi pondok-pondok ini kan tidak mungkin ngemis-ngemis minta-minta. Atau mungkin ada perlu paskas pasukan amal soleh Columbus kali itu, yang memang standby pakai mobil pick up gitu, bawa tempat di mana ada acara standby di situ, lalu pakai konsep wali zona gitu, ya kan? Kau spesialis jaga PCC, kau spesialis jaga ini. Siapa tahu ada yang mau bikin gerakan gitu, ayolah bikinlah. Bawa pick up, bawa toples atau kantong plastik putih, standby. Ya kan, kontainer-kontainer tuh. Bunda sini lauknya, langsung kami antarkan ke pondok-pondok. Bilang sama pondok, khusus Sabtu Ahad jangan masak. Ini ada lebihan lauk dari resepsi. Saya yakin yang resepsi juga mau tuh pasti tuh. Nah, siapa yang mau bikin gerakan ini, bikinlah. Ayo. Ngomong ke pengusaha cateringnya, betul Kak, kalau ada lebih hubungi nomor ini gitu. Kami siap menjemput lauk Anda. Saya yakin pengusaha catering itu pun bingung, nggak mau dibuang kemana ya. Nah, siapa anak-anak muda kita
kita antarkan ke pondok. Nah, buat makanan bebek boleh. Itu pentingnya melihara binatang. Nah, coba dipikirkan siapa yang mau mulai. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tub alaina itu harus dengan karya. Wa tub alaina harus dengan amal soleh. Wa tub alaina harus dengan bukti nyata, harus ada sesuatu yang dibuat. Makanya wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim itu masa lalu itu ada amal soleh, ada jadi dosa. Dua-duanya, satu dibalas, satu dihapus. Apa? Sama-sama dibalas, sama-sama dihapus. Nanti kalau resepsi ditulis besar-besar, makanan yang Anda ambil habiskan. Kalau tidak dihabiskan berarti Anda setan gitu. Kira-kira berkelahi tidak orang-orang? Yang terjadi itu resepsi itu langsung bubar ya. Tak jadi makan. Makasih Ustadz, baru tahu orang pondok butuh makanan. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin abang ini baru, kakak ini baru pulang dari luar negeri mungkin kan. Nggak apa-apa. Ya saya juga cerita-cerita tentang pondok tuh banyak orang nggak tahu, dikiranya pondok tuh kaya-kaya, mewah-mewah. Karena yang dia lihat, yang dia tahu pondok pesantren itu rata-rata kaya-kaya gitu. Nah maka waktu saya cerita tentang pondok yang makan nasi pakai ikan asinnya di perutnya, ada ulat-ulatnya dijemur di atas seng, itu orang nggak percaya. Maka tadi saya cerita tentang Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi dua dimensi. Ada berapa pesantren Ayaman? Ada banyak sekali pondok pesantren. Santri itu 4 juta jumlahnya. Munzalat baru bisa menjangkau kurang lebih 500.000. Berarti masih ada 3,5 juta lagi. Pondok pesantren itu berapa puluh ribu kemarin? 39.043 pondok. Yang Munzalat baru sampai 6.000 pesantren. 6.000 dengan 39.000 itu banyakan 6.000 kan? Tahu enggak? Maka para sohibul hajat boleh nanti bertanya atau cari tahu informasi GIB Gerakan Infak Beras di kota masing-masing. Abang kakak yang akan menikahkan anak, itu coba cari tahu informasi pondok-pondok mitra yang dekat. Jadi saya dulu ngelihat pondok-pondok yang kiai-kiainya itu datang ke pasar ngambil sayur yang sudah dibuang di tong sampah. Nanti dipotong-potong, kan misalnya bagian ujungnya yang busuk itu kan dibuang langsung tuh. Nah sama pondok itu dibersihkan ujungnya aja. Nah bagian sininya kan masih bagus. Sama kayak buah juga. Nah yang bagian yang busuk tuh dikerok. Nah masih ada bisa dipotong-potong. Nah itulah dimakankan untuk anak-anak. Usul Ustadz, pondok pesantren diajarkan juga berbisnis, peternakan, pertanian dan lain-lain. Bagus. Antum yang ngasih usul, antum yang turun ke lapangan nanti ya. Kita bagi tugas. Usulannya bagus sekali.
duduk sehari ya di pondok pesantren itu. Antum tahu nanti gimana kondisinya santri. Belajar berhitung sebentar mau? Pondok Ustadz Mu'id. Ada aplikasi kalkulator nggak nih? Nggak bisa ini. Nah, antum hitung coba. Ustadz Mu'id punya santri 400. Dah. Makan 3 kali sehari. Berapa makannya? 3 kali sehari. Ada santri 400. Makannya 3 kali sehari. Berapa? Ini gratis semua ya, pondok Ustadz Mu'id itu ya. Kumpai itu 400 santri dikali 3 1.200 porsi berarti. Saya tanya Ustadz Mu'id, berapa kali makan anak-anak Ustadz? 3. Anggaplah sekali masak tuh 5.000 itu. Mahal sekali kan makan 5.000 itu kan? Betul gak? Ya, abang kakak biasa kan makan 5.000. Abang kakak malah makannya cuma 2.000 kan biasa kan? Nah, 5.000 kali 1.200 porsi sama dengan berapa? 6 juta. Hah? 6 juta. 6 juta pas per Hari. ini ihsan siapa nih 6 juta nih? Itu masaknya tidak pakai gas ya? Tidak pakai gas. Tuh pakai tiup-tiup ya. Nggak pakai bensin ke pasar, jadi benda tuh langsung datang di dapur, truk gitu langsung jatuh. Hitunglah, ayo hitung. Kali 30 hari berapa? 180 juta. Anak-anak itu cuma mondok sebulan kan di pondok itu? Habis itu balik kan semuanya? Betul enggak? Enggak, Ustadz Mu'id baru 20 tahun mondoknya. Enggak lama kok baru. Kali 12 berapa? 2,1 juta kan? 2160. Hah? 2160. 2160 juta. Ya. 2M 160. Mana yang bilang orang kaya itu mana? Yang katanya pengen berbuat untuk rakyat itu mana? Salah. Jadi dosa tak kita nyetakkan baliho untuk mereka tuh Alwi? Alwi? Ngomong apa saya nih? Ini loh yang saya bilang, kita tak boleh cepat puas gitu. Infak beras ini belum selesai, PR masih panjang. Pondok-pondok itu masih banyak yang perlu dan jauh kurangnya gitu. Rp25.000 ya sebulan. Kalau ada 400 di TikTok semuanya ikut 25.000, 600 di Instagram semuanya ikut 25.000, di kota masing-masing, 800 di YouTube ikut 25.000, ikut di kota masing-masing. Antum tidak usah takut gitu, uang orang Pontianak untuk Pontianak, uang orang Jakarta untuk Jakarta.
ikut lah. Mana rekeningnya Ayaman? Kasih lah. 25.000 tuh apa Ustaz? Oh, nah banyak belum kenal nih. 25.000 rupiah per bulan, abang kakak sudah bisa ikut memuliakan, melayani, membahagiakan sahabat yatim penghafal Quran di kota masing-masing lewat program GIB, Gerakan Infak Beras. Sudah ada di lebih dari 140 kota se-Indonesia. Ayo cari kotanya masing-masing. GIB, Gerakan Infak Beras. Nah itu yang terafiliasi dengan Ayahman itu GIB namanya. Silakan abang-abang, kakak-kakak, paskas-paskas di Jakarta ada Ayahman, masya Allah, tabarakallah. Jakarta ada Yaman, silakan di follow di akun Instagramnya GIB Official, nanti tanya di situ. TikTok, bukakan rekeningnya. Riau ada Yaman, nanti tanya di situ. GIB Medan ada, atau abang kakak buka amalsoleh.com. Ya, Tanggamus, Tulang Bawang, langsung ke GIB Official. Sudah main TikTok ke GIB nih? Belum? Baru IG, harus masuk. Bas, bikin TikTok cepat Bas. Hari ini langsung jadi. Kalau yang di Instagram, join GIB atau amalsoleh.com. Dah, dua itu yang resmi. Kalau ada yang ngaku-ngaku lain, itu biasanya bukan. Oke, Bang Deddy di TikTok, coba bukakan akun, kasih tahu mereka. Nah, langsung ke satu tempat ya, di gibofficial.id. Di situ ada semuanya. Mempawah ada ke Pak Ustadz? Masya Allah, Mempawah nih paskas paling tua. Sebelum ada kota-kota lain, pas Mempawah dulu buka. Mungkin kakak baru pindah Mempawah ya. Oke, alhamdulillah. Tak apa-apa, baru tahu tuh tak apa-apa, tak dosa kok. Tak dosa. Di Facebook ada. Kakak-kakak yang main TikTok, abang-abang yang main TikTok, ada punya Instagram enggak? Kalau punya Instagram, buka gibofficial.id .id atau buka di amalsoleh.com. Ya. Jadi ini setelah pengeluaran pondok. Sampai Umi itu kemarin saya datang ke pondok tuh, Ustaz, kadang-kadang saya tuh kalau udah letih-letih gitu, pengen berdoa sama Allah, ya Allah turunkan mesin pencetak duit ya Allah gitu. Saya tahu Umi bercanda tuh lagi bergurau, tapi itu saking gimana anak-anak makan anak-anaknya gimana. Sampai akhirnya saya terhibur dengan kalimat Abah, kata Umi. Apa kata Abah? Anak-anak ini datang ke pondok kita, Allah yang datangkan. Maka kalau Allah yang mendatangkan, Allah juga lah yang menjamin rezeki untuk mereka. Ya lah Ustaz, saya tetaplah dampingi suami. Saya tahu tuh Umi tuh jual emas, ya jual gelang, tuh biasa sekali itu. Ustaz minta duitnya untuk nambahkan duit pondok. Sering sekali. Saya sama beliau kan dari 2013, sudah 10 tahun. Jadi banyak orang belum tahu, belum kenal sama gerakan ini. Abang kakak pantun sebar luaskan. Ini buktinya di TikTok banyak belum tahu. Berarti kita belum nyentuh, belum masuk sini kita. PR tuh untuk kita tuh cepat geser. Bukan GBI ya, GIB.
GBI lain lagi. Dah. Ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Itulah pentingnya kita turun ke lapangan. Itu pentingnya kita mengerti permasalahan umat ini ada apa. Itu pentingnya kita mengarahkan energi kita kemana. Skill public speaking kita, retorika kita gunakan untuk energi yang baik. Silakan nanti abang kakak cari akun-akunnya GIB, Gerakan Infak Beras. Cari aja nanti di kota masing-masing, insya Allah ada. Tapi ada satu akun yang besar, yaitu gibofficial.id. Abang kakak bisa ikut hanya Rp25.000 per bulan. Ajak keluarga, ajak istri. Insya Allah orang Indonesia ini kan banyak ya, berjuta-juta orang. Beli sendal, beli sepatu bisa ratus-ratus ribu gitu. 25.000 sebulan itu rasanya tak masuk akal kalau tak ada duit. Dan angkanya tak pernah saya rubah, masih terus 25.000 sampai sekarang. Nah, inilah resume pagi hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan di ayat selanjutnya, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Harus dijelaskan begini karena banyak orang menyangka itu satu ayat. Saya pun pernah ditegur gara-gara dikira saya nyebarkan ini satu ayat. Ustaz, antum salah, itu bukan satu ayat. Saya tanya balik sama beliau, yang bilang ini satu ayat siapa? Saya tahu ini ayat 128, 127. Oh iya. Nah, tak jadi berdebat. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini, Abang Kakak. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih atas masukan, obrolan, cerita-cerita. Pagi hari ini tidak ada hal-hal yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat. Kita bahas hal yang basic-basic aja. Abang Kakak yang di TikTok yang mungkin baru-baru ya, saya baca sebisanya, saya baca semua bukunya. Tidak semua komen harus saya baca dan harus saya tanggapin, karena saya sedang fokus juga awal materi. Ada yang mungkin relate, saya akan mention dan akan sebut. Jadi kadang-kadang banyak yang baru-baru di TikTok ini baper gitu. Ngapain live kalau tidak dibaca komen? Ngapain live kalau ini? Dan yang mungkin baru tahu GIB, alhamdulillah. Karena memang saya mungkin banyak yang kira kita ini cuma kajian gitu ya. Nah, jadi mungkin banyak orang yang tidak tahu kalau Munzalan, saya ini di Masjid Kapal Munzalan. Masjid Kapal Munzalan itu punya gerakan namanya Gerakan Infak Beras yang dengan izin Allah ada di seluruh Indonesia. Nah, yang mensounding kan itu siapa? Kawan-kawan inilah, wakil-wakil pengasuh. Saya kadang-kadang kan fokus ngajar, mana gak nak ngajar, mana gak nak promosikan gerakan. Ada anak yatim yang harus kita kasih makan. Supaya apa Bang Kakak? Supaya kita tidak jadi pendusta agama. Ya, jangan sampai kita jadi pendusta agama. Gimana, berapa modalnya supaya tidak jadi pendusta agama? Ya, modalnya adalah Rp25.000. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, Allah lindungi kita. Ada 500.000 anak yatim penghafal Quran yang saat ini sedang kita support. Kami hanya jembatan, bukan kami yang berjasa. Kami tidak ada sama sekali jasanya. Kami hanya jadi jembatan aja, menyalurkan uang abang kakak semuanya kepada pondok-pondok yang membutuhkan. Jadi ada gerakan infak beras di masing-masing kota. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. La
haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan kita tutup dengan doa surat Al-Asr ya. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak abang kakak semuanya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.